Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas, SD Islam Al Husna di Kota Bekasi. Anak-anakku yang Ibu Guru sayangi, hari ini kita akan belajar tema 2 muatan IPA, yaitu tentang energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Seperti yang kita tahu bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi itu adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Matahari yang merupakan salah satu bintang raksasa pada alam semesta. Matahari ini menyediakan berbagai macam energi tidak terbatas di dalamnya. Nah, dengan perkembangan teknologi, energi matahari itu dimanfaatkan sebagai energi alternatif sumber energi listrik yang banyak dibutuhkan oleh manusia. Nah, sekarang yuk mari kita lihat manfaat matahari sebagai sumber energi. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan tentang manfaat matahari sebagai sumber energi, Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu apakah matahari itu sih sebenarnya. Matahari itu adalah bintang di pusat tata surya. Matahari biasa juga disebut dengan surya. Berdasarkan jaraknya dari matahari, tata surya dari 8 planet itu yang terdekat itu adalah Merkurius, jaraknya kira-kira 58 juta kilometer. Kemudian disusul Venus, Bumi. Nah, Bumi ini jaraknya kira-kira sekitar 150 juta kilometer. Baru disusul Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, keempat planet yang terdalam tadi itu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu adalah planet kebumian yang terdiri atas batuan dan logam. Ya, kita ini jarak antara bumi dengan matahari itu adalah sangat ideal sekali, tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, maka hawanya akan sangat panas dan tidak akan ada kehidupan. Pun juga ketika terlalu jauh, yaitu seperti planet Neptunus. Jadi kalau terlalu jauh juga tidak akan ada kehidupan. Nah, kita ini ada pada jarak yang sangat ideal dengan matahari sehingga di bumi ini terasa hangat dan masih terasa hangat, manusia bisa hidup, kemudian tumbuhan dan makhluk yang lain juga bisa hidup. Nah, ketika matahari itu bersinar dengan terang dan tumbuh-tumbuhan itu mendapatkan sinar matahari, maka akan banyak sekali bermacam-macam tumbuhan. Nah, ketika tumbuhan itu banyak bermacam-macam, maka demikian juga dengan hewan. Nah, kita ini di daerah yang khatulistiwa, mataharinya sangat banyak, maka kita memiliki berbagai macam flora dan fauna. Itu sedikit ya tentang pengetahuan. Nah, planet-planet yang terluar itu, yang jauh tadi itu adalah planet raksasa gas ya. Jadi sebagian besar berisi gas, yaitu gasnya hidrogen dan helium. Yuk, sekarang mari kita lihat suhu matahari. Nah, kita itu tidak dapat mengukur secara langsung sebenarnya karena suhunya teramat sangat tinggi. Ya. Bayangkan, suhu permukaannya saja matahari itu sekitar 6.000 derajat Celcius. Itu baru permukaannya saja, belum intinya ya yang di tengah kira-kira 15 juta ya, 15 juta derajat Celcius. Tak terbayang seperti apa panasnya karena bumi kita yang cuma memiliki suhu antara 35 sampai 40 derajat Celcius saja sudah membuat kita berkeringat. Ya, dan kalau kamu pernah melihat air yang sangat mendidih itu kira-kira 100 derajat Celcius itu pun kalau terkena kulit itu bisa melepuh kulitnya. Jadi kalau 6.000 itu amat sangat panas ya.
Itu baru permukaannya saja. Nah, yuk sekarang kita lihat manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari manusia. Yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa yang namanya evaporasi. Evaporasi itu atau disebut dengan penguapan itu adalah salah satu tahapan dalam siklus hidrologi atau siklus daur ulang air. Ya, ketika matahari menyinari permukaan laut atau permukaan sungai dan yang ada sumber airnya, kemudian akan menguap ke atas dan kemudian menjadi titik-titik awan, berkumpul menjadi awan dan menjadi titik-titik air dan kemudian hujan. Hujan turun ke bumi, diterima oleh tanah dan kemudian dipakai kembali oleh kita. Dan ketika kita sudah selesai memakai air, kemudian air akan mengalir lagi ke selokan, ke sungai, lalu menuju ke laut. Dan kemudian di laut terkena sinar matahari dan menguap lagi. Begitu seterusnya akan menjadi awan dan kemudian awan akan hujan. Nah, itu disebut dengan daur air atau siklus hidrologi yang nanti akan kalian pelajari di kelas 5 lebih detail. Nah, manfaat apa lagi ya selanjutnya? Jadi panas matahari itu juga mempertahankan suhu. Suhu ya. Suhu atmosfer di bumi. Atmosfer itu apa sih? Atmosfer itu adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Bayangkan jika tidak ada lapisan atmosfer, maka bumi mungkin sudah tidak berbentuk lagi ya, karena meteor-meteor akan langsung jatuh ke bumi. Nah, manfaat atmosfer ini antara lain adalah melindungi bumi dari paparan radiasi sinar matahari dan lapisan ozon. Nah, sinar ultraviolet atau matahari ini sebenarnya kalau terkena manusia itu akan sangat berbahaya. Berbahaya bagi kehidupan di bumi jika terkena langsung. Nah, maka dengan adanya atmosfer ini menjadi tidak berbahaya kembali. Ya, atmosfer itu juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, bahkan salju, awan, dan lain sebagainya. Atmosfer ini memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernapas. Jadi oksigen itu berasal dari atmosfer yang di atas itu. Tanpa adanya atmosfer, kehidupan di bumi tidak akan berjalan dengan baik. Ya, atmosfer itu juga melakukan penyerapan dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Jadi yang diserap oleh bumi itu hanya sekitar 19% diserap oleh sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awannya sisa 47% mencapai permukaan bumi. Itu ya matahari yang bersinar ke bumi. Nah, selanjutnya manfaat selanjutnya adalah manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari tentu saja yang sering kita manfaatkan sehari-hari yaitu untuk mengeringkan pakaian ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah untuk menjemur ikan bagi para nelayan ya. Kemudian menjemur padi bagi para petani. Ini ikannya supaya bisa diawetkan dan padinya bisa dikeringkan supaya bisa digiling menjadi beras. Manfaat selanjutnya apa? Yuk kita lihat. Nah, ini ada anak yang sedang berjemur. Jadi manfaat matahari bagi manusia yang pertama itu merupakan sumber vitamin D yang juga kerap disebut sebagai vitamin sinar matahari. Nah, karena matahari itu merupakan salah satu sumber nutrisi yang terbaik. Ya, kandungan vitamin D yang diturunkan oleh sinar matahari ini dapat bersirkulasi 2 kali lebih lama dari vitamin D yang ada di dalam makanan atau suplemen. Selanjutnya, yaitu manfaat matahari adalah menerangi permukaan bumi. Ya, jadi kita siang hari tidak perlu menyalakan lampu karena cukup dengan sinar dari matahari. Nah, selanjutnya adalah untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan berhijau daun untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat.
ya sehingga bisa menghasilkan buah-buahan. Dan yang terakhir adalah sumber energi listrik. Nah, panel surya adalah alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, namanya teknologi fotovoltaik atau PV digunakan untuk mengkonversi atau mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan ini akan disimpan ke dalam baterai yang dapat digunakan untuk perangkat elektronik dan disesuaikan dengan kebutuhan listriknya. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Guru tentang energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu Guru ucapkan terima kasih dan tetap bersemangat ya. Jangan lupa 3M jika kalian ingin pergi keluar. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.